Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi pendeteksian kecurangan berbasis data. Ini nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Vera Ardana Putri, NIM 181. Yang kedua, Siva Rahmawati, NIM 182. Yang ketiga, Nova Atul Arini, NIM 183. Yang keempat, Nadila Mundisari, NIM 231. Dan yang kelima, Elanda Marta, NIM 251. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pendeteksian kecurangan berbasis data. Data adalah bahan baku informasi yang dikumpulkan dalam satu basis data atau database agar pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengamanannya dapat dilaksanakan secara efektif sehingga menjadi suatu informasi yang akurat. Dan yang kedua, analisis kecurangan berbasis data memberikan peluang baru untuk mempelajari konsep dari berbagai bidang. Hal ini kita harus mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki dan seperti apa kelas-kelas untuk mempersiapkan diri guna mempelajari pendeteksian kecurangan. Anomali dan kecurangan. Anomali akuntansi disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian, yaitu permasalahan sederhana dalam sistem yang disebabkan oleh kegagalan dalam sistem prosedur dan kebijakan pengendalian. Yang kedua, contoh dari anomi dan kecurangan. Anomi umum merupakan pembayaran ganda alas faktur yang dikarenakan oleh kesalahan pencetaknya. Sistem ini seringkali mengalami kesalahan dalam percetakannya, seperti kehabisan kertas atau tinta yang disertai adanya respon yang tidak tepat dalam kesalahan-kesalahan ini, sehingga menyebabkan adanya kredit pengurang atas kas dalam tabel entry jurnal. Selanjutnya, anomali dan kecurangan. Kecurangan yang berbeda merupakan kesengajaan untuk menggagalkan sistem pengendalian yang dirancang oleh pihak yang ahli dalam masalah pengendalian. Pelaku menyembunyikan jejak mereka dengan membuat dokumen yang salah dan mengubahnya. Yang kedua, catatan dalam sistem basis data. Bukti kecurangan dapat diutamakan dalam berbagai transaksi-transaksi, terkadang hanya satu dan dua. Bila dibandingkan dengan penyebaran ke seluruh rangkaian data, indikator kecurangan ditemukan dalam kasus tunggal atau area terbatas dari serangkaian data. Selanjutnya penjelasan tentang sampling audit dan kecurangan. Sampling merupakan subjek dari keseluruhan bab dan bagian dari buku auditing. Auditing itu merupakan prosedur analisis yang efektif untuk menemukan anomali yang rutin menyebar ke seluruh rangkaian atau seluruh kerangkaian data. Karena sifat kecurangan, sampling dapat mengurangi waktu untuk investigasi terhadap kecurangan lainnya yang telah terencana dengan baik. Sebaliknya, sampling biasanya merupakan teknik analisis yang buruk saat digunakan untuk menemukan jarum dalam tumpukan jerami. Proses analisis data. Analisis data merupakan alat untuk pendeteksian kecurangan dengan menggunakan metode perencanaan kembali agar dapat efektif. Mengaplikasikan teknik berbasis sampling terhadap populasi total yang sebaiknya dipertimbangkan sebagai metode yang kurang efektif. Investigator kecurangan harus dipersiapkan untuk mempelajari metodologi baru, rangkaian perangkat lunak, dan teknik analisis agar sukses mengambil keuntungan dari metode yang berorientasi data. Ini contoh gambar proses analisis data. Berikutnya perangkat lunak analisis data. Yang pertama ACL Audit Analytics, yang kedua Caseware is IDEA, yang ketiga Picalo, yang keempat Microsoft Office, dan Active Data. Akses data. Akses data ada 3. Yang pertama, Open Database Connectivity atau yang disingkat menjadi ODBC. Yang kedua, Import Text. Yang ketiga, membuat penyimpanan data yang termasuk ada MySQL, PostgreSQL,
dan SQL Server. Selanjutnya membuat penyimpanan data. Yang pertama ada MySQL, adalah basis data gratis dan manfaat yang tersedia pada www.mysql.com. MySQL menjalankan sejumlah situs terbesar dalam internet dan menangani kapasitas yang ada dengan cukup baik. Yang kedua ada PostgreSQL, adalah basis data gratis berbasis standar yang tersedia pada www.postgresql.org.com. Hal ini dapat dilakukan untuk menangani hampir semua muatan. Yang terakhir ada SQL Server, adalah produk Microsoft untuk sejumlah investigator yang mungkin memiliki beberapa situs berlisensi ataupun situs legal lainnya, tetapi bukan merupakan opsi terbaik bagi pihak yang menginginkan Windows interface yang cukup familiar. Teknik analisis data. Yang pertama ada persiapan data. Yang kedua, analisis digital. Yang ketiga, investigasi outlier. Yang keempat, stratifikasi dan ringkasan. Yang kelima, ada analisis tren waktu. Dan yang terakhir, ada kesesuaian yang tidak jelas. Selanjutnya, yaitu adanya gambar analisis digital manajemen persediaan. Digit pertama menunjukkan 30%, digit kedua menunjukkan 15 sampai 20%, digit ketiga menunjukkan 10 antara 10 sampai 15%, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar grafik pemasok. Yang pertama ada pemasok 1 sampai 35,480 faktor. Yang digit pertamanya 30%, digit kedua antara 15 sampai 20%. Digit ketiga 10 sampai 15% dan seterusnya. Pemasok kedua sampai 560 faktor, di mana yang digit pertama 30%, digit keduanya 20 sampai 25%, dan seterusnya. Yang ini adanya gambar pemasok 3 sampai 11.023 faktor. Yang terbilang digit pertama 20%, digit keduanya 0 sampai 5%, digit ketiga 5%, digit keempat 5 sampai 10%, dan seterusnya. Yang pemasok keempat ini sampai 19.605 faktor, di mana digit pertama 15 sampai 20%, digit keduanya 10%, digit ketiga 10 sampai 15%, dan seterusnya. Selanjutnya ada analisis real time. Investigasi berbasis data adalah salah satu metode yang paling kuat dalam menemukan adanya kecurangan. Hal ini biasanya dilakukan selama proses investigasi, misalnya selama audit yang dilakukan secara periodik.
Tetapi hal ini dapat diintegrasikan secara langsung ke dalam sistem yang sudah ada untuk melakukan analisis real time atas transaksi. Saat analisis real time yang ada serupa dengan pendalian akuntansi klasik karena dilakukan pada waktu terjadinya transaksi. Analisis ini menjadi teknik yang cukup jelas karena secara khusus menganalisis setiap transaksi terhadap kemungkinan adanya kecurangan atau dilakukan bukan untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu gambar atau contoh matriks Matosas untuk penawaran kontrak. Kontrak yang pertama 100221 dengan pemasok pemenang direct corp. Jumlah indikatornya yaitu 1. Tender yang hilang 0%, nama merek 70%, pemenang penawaran terakhir 0%, jumlah keamanan tender secara berurutan juga 0%. Yang kedua 523332. Pemasok pemenang yaitu Sation. Jumlah indikatornya 2. Tender yang hilang 0%. Nama merek 68%. Pemenang penawaran terakhir 0%. Jumlah keamanan tender secara berurutan yaitu 100%. Yang ketiga adalah 351223. Kontraknya pemasok pemenang Danikop. Jumlah indikator 1. Tender yang hilang 0%, nama merek 72%, pemenang penawaran terakhir yaitu 0%, jumlah keamanan tender secara berurutan juga 0%. Dan yang terakhir, kontrak 387543. Pemasok pemenang ada Under Inch. Jumlah indikatornya 3. Tender yang hilang 0%, nama merek 70%, pemenang penawaran terakhir 100%, dan jumlah keamanan tender secara berurutan juga 100%. Selanjutnya laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Dikonversi dari suatu dan periode pelaporan untuk mengubah laporan dalam 4 cara yaitu 1. Membandingkan saldo akun dalam laporan keuangan dari periode 1 ke periode yang lainnya. Yang kedua, menghitung sejumlah rasio penting dan membandingkannya dari periode ke periode. Yang ketiga, melakukan analisis vertikal. Dan yang terakhir, melakukan analisis horizontal. Menganalisis laporan keuangan. Analisis berbasis data pada ringkasan laporan keuangan yakni untuk tingkatan yang lebih juga sangat penting dan bermanfaat, khususnya dalam ringkasan laporan keuangan. Untuk tingkatan yang lebih tinggi juga sangat penting dan bermanfaat, khususnya dalam kredit eksternal. Untuk memahami bagaimana perubahan laporan keuangan dapat menjadi indikator adanya kecurangan. Satu hal yang cukup familiar adalah sifat dasar dari 3 laporan keuangan yang utama. Sebagian besar organisasi mempublikasikan secara periodik laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan adalah pernyataan terkait posisi keuangan. Laporan ini juga menunjukkan saldo aset, liabilitas, dan ekuitas organisasi pada tingkatan tertentu dalam satu waktu atau seperti snapshot.
Laporan arus kas adalah laporan perubahan yang tidak perlu dikonversi. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode. Penjelasan grafik dari laporan ini ditujukan dalam gambar berikut ini. Jadi, arus kas termasuk dari investasi, dari laba, dari pinjaman dan pengeluaran saham. Dan arus keluarnya untuk operasional, untuk investasi, untuk melunasi pinjaman, dan untuk dividen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.